hatred. We're in the Great War now. Umat Islam pada awalnya adalah satu kesatuan. Di bawah kepemimpinan Nabi Muhammad, seluruh umat tunduk pada ajaran tauhid, satu risalah dan satu kepemimpinan. Namun setelah wafatnya Rasulullah pada tahun 632 M, muncul pertanyaan besar. Siapakah yang paling berhak memimpin umat Islam? Pertanyaan inilah yang menjadi awal mula lahirnya perbedaan pandangan di antara para sahabat, dan perlahan memunculkan perpecahan yang kita kenal hari ini sebagai Sunni dan Syiah. Awalnya perbedaan ini bukanlah persoalan akidah atau keyakinan, tetapi murni masalah politik dan kepemimpinan. Di peristiwa Saqifah Bani Sa'idah, sebagian sahabat mendukung Abu Bakar Ash-Shiddiq sebagai khalifah pertama karena pengalaman, kedekatan, dan perannya sebagai sahabat terdekat Nabi. Namun, kelompok lain meyakini bahwa Ali bin Abi Thalib, menantu sekaligus sepupu Rasulullah, adalah sosok yang paling pantas memimpin karena kedudukannya yang istimewa. Perbedaan pandangan ini terus berkembang, dan dari sinilah lahir dua jalur besar: Ahlus Sunnah wal Jamaah, Sunni, dan Syiah. Seiring berjalannya waktu, perbedaan politik itu meluas menjadi perbedaan doktrin dan praktik keagamaan. Sunni berpegang pada pandangan bahwa kepemimpinan umat dipilih berdasarkan musyawarah, sedangkan Syiah meyakini bahwa kepemimpinan adalah hak Ali dan keturunannya yang disebut Ahlul Bait. Peristiwa paling berdarah dalam sejarah perpecahan ini adalah tragedi Karbala pada tahun 680 M, di mana cucu Nabi, Imam Husain bin Ali, gugur dalam pertempuran melawan pasukan Yazid bin Muawiyah. Tragedi ini meninggalkan luka sejarah yang mendalam, terutama di kalangan pengikut Syiah, dan menjadi simbol ketidakadilan yang mereka rasakan. Setelah peristiwa Karbala, identitas Sunni dan Syiah semakin jelas terbentuk. Masing-masing membangun tradisi keagamaan, hukum, dan pemikiran teologi yang berbeda. Sunni berkembang dengan 4 mazhab fikih utama: Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali. Sementara Syiah memiliki mazhab Ja'fari yang menjadi landasan hukum dan teologi mereka. Perbedaan ini tidak selalu berujung konflik, namun sejarah mencatat adanya peperangan, politik kekuasaan, dan ketegangan antara dua kelompok besar ini di berbagai wilayah dunia Islam. Hingga hari ini, perbedaan Sunni dan Syiah masih terasa dalam lanskap politik global, terutama di Timur Tengah. Beberapa konflik modern sering dikaitkan dengan sentimen sektarian, meski pada hakikatnya faktor politik, kekuasaan, dan kepentingan ekonomi lebih dominan dibandingkan perbedaan teologis. Namun, warisan sejarah perpecahan ini tetap menjadi bagian penting dari dinamika umat Islam, mengingatkan kita pada perlunya persatuan, toleransi, dan pemahaman lintas mazhab. Sejarah Sunni dan Syiah adalah sejarah tentang manusia, kepemimpinan, dan perbedaan pandangan. Ia bukan hanya tentang perpecahan, tetapi juga tentang perjalanan panjang umat Islam dalam mencari kebenaran dan keadilan. Pertanyaannya, apakah kita akan terus terjebak dalam luka sejarah, atau justru belajar dari masa lalu untuk membangun persatuan di masa depan? Namun sejarah mencatat luka yang memecah belah dari Madinah hingga dunia modern. Perbedaan pandangan yang awalnya muncul di Madinah pasca wafatnya Nabi Muhammad bukan hanya persoalan politik sesaat, tetapi meninggalkan jejak sejarah yang panjang. Dari peristiwa Saqifah Bani Sa'idah, Perang Jamal, hingga tragedi Karbala, luka itu terus terukir dalam memori kolektif umat Islam. Setiap generasi mewarisi narasi dan persepsi yang berbeda mengenai siapa yang benar, siapa yang berhak, dan bagaimana kepemimpinan seharusnya dijalankan. Seiring berjalannya waktu, perpecahan ini semakin mengakar ketika kekhalifahan bertransformasi menjadi dinasti politik. Dari masa Umayyah, Abbasiyah, hingga kekuatan-kekuatan regional, perbedaan Sunni dan Syiah seringkali dimanfaatkan oleh penguasa untuk memperkuat legitimasi atau melemahkan lawan politik. Di era modern, luka sejarah itu masih terasa. Konflik di Timur Tengah, seperti di Irak,
Suriah, Yaman, dan Lebanon seringkali dibumbui sentimen sektarian yang bersumber dari perpecahan kuno ini. Padahal, di balik semua itu, faktor politik, ekonomi, dan kekuasaan jauh lebih dominan. Namun, narasi tentang Sunni versus Syiah terus dipelihara oleh pihak-pihak tertentu demi kepentingan strategis. Sunni dan Syiah, dua mazhab besar yang kini berbeda jalan. Keduanya lahir dari akar sejarah yang sama, Islam yang diajarkan Rasulullah. Namun, perbedaan pandangan tentang kepemimpinan setelah wafatnya Nabi membuat dua arus besar ini berkembang dengan identitas yang berbeda. Sunni lebih menekankan konsep kepemimpinan berdasarkan musyawarah dan kesepakatan umat, ijma'. Sementara Syiah memegang keyakinan bahwa kepemimpinan adalah hak istimewa keluarga Nabi, khususnya keturunan Ali bin Abi Thalib dan Fatimah Az-Zahra. Seiring waktu, perbedaan ini tidak hanya berhenti pada persoalan politik, tetapi merambah ke ranah fiqih, akidah, dan praktik ibadah. Sunni membentuk 4 mazhab fiqih besar: Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali. Sementara Syiah mengembangkan mazhab Ja'fari dengan struktur ulama dan marja yang berbeda. Walaupun sama-sama mengakui Al-Quran sebagai sumber hukum utama, perbedaan dalam interpretasi hadis, sejarah, dan otoritas keagamaan membuat keduanya berjalan di jalur yang semakin terpisah. Di dunia modern, Sunni dan Syiah sering digambarkan sebagai dua kutub yang berseberangan, terutama di wilayah Timur Tengah. Namun, di balik perbedaan itu, keduanya tetap memiliki fondasi keimanan yang sama. Mengesahkan Allah, mengakui Nabi Muhammad sebagai utusan terakhir, dan menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Bagaimana perpecahan ini dimulai dan mengapa terus membara hingga hari ini? Perpecahan antara Sunni dan Syiah bermula dari peristiwa krusial pasca wafatnya Rasulullah pada tahun 632 M. Pertanyaan tentang siapa yang berhak memimpin umat menjadi isu paling mendesak saat itu. Sebagian sahabat berkumpul di Saqifah Bani Sa'idah dan mengangkat Abu Bakar Ash-Shiddiq sebagai khalifah melalui musyawarah. Namun, sebagian lain meyakini bahwa Ali bin Abi Thalib, sepupu sekaligus menantu Nabi, adalah orang yang paling berhak memimpin karena kedekatan spiritual dan keilmuannya. Perbedaan pandangan inilah yang menjadi benih perpecahan. Awalnya bersifat politik, tetapi seiring berjalannya waktu, perbedaan ini semakin melebar ke ranah keyakinan, hukum, dan tradisi. Peristiwa Karbala pada tahun 680 M, ketika Imam Husain bin Ali dibunuh oleh pasukan Yazid, menjadi titik paling kelam dan meninggalkan luka sejarah yang tidak pernah sepenuhnya sembuh, khususnya di kalangan pengikut Syiah. Mengapa perpecahan ini terus membara hingga hari ini? Jawabannya kompleks. Sejarah panjang penuh konflik, ketidakadilan, dan perebutan kekuasaan telah membentuk identitas yang berbeda di kedua kubu. Di era modern, perbedaan ini diperparah oleh kepentingan politik global, perebutan pengaruh di Timur Tengah, dan propaganda dari pihak-pihak yang memanfaatkan perpecahan ini untuk kepentingan geopolitik. Faktor ekonomi, seperti perebutan sumber daya energi, serta dukungan negara-negara besar terhadap blok tertentu, juga ikut mempertajam ketegangan. Perpecahan ini bukan sekadar soal teologi, tetapi juga terkait perebutan otoritas, legitimasi sejarah, dan dominasi politik. Karena itu, konflik Sunni Syiah tidak bisa dipahami hanya sebagai pertentangan agama, tetapi juga sebagai fenomena sosial dan politik yang rumit. Rasulullah mempersatukan umat dengan wahyu, akhlak, dan syariat Islam. Di tengah masyarakat Arab yang terpecah menjadi suku-suku dengan berbagai konflik dan perang antar kabilah, kehadiran Rasulullah membawa persatuan melalui risalah tauhid. Al-Quran sebagai wahyu ilahi menjadi pedoman hidup, sedangkan akhlak mulia beliau menjadi teladan nyata bagi umat dalam membangun hubungan yang harmonis. Dengan syariat Islam, Rasulullah menetapkan aturan yang adil, menyatukan manusia di atas dasar iman, bukan kesukuan atau kekayaan. Beliau mempersatukan kaum Muhajirin dan Ansyar, membangun masyarakat Madinah dengan piagam Madinah sebagai dasar hukum, dan menegakkan prinsip persaudaraan tanpa membedakan suku, ras, maupun status sosial. Persatuan ini berhasil mengubah masyarakat Arab dari bangsa yang tercerai-berai menjadi satu umat yang kuat, beradab, dan disegani dunia. Tidak ada Sunni, tidak ada Syiah,
hanya satu umat Islam. Di masa Rasulullah, umat Islam tidak terkotak-kotak dalam aliran atau mazhab. Identitas mereka hanya satu, sebagai hamba Allah dan pengikut ajaran Islam. Rasulullah mempersatukan seluruh umat dengan landasan tauhid, akhlak mulia, dan syariat yang menyatukan, bukan memecah belah. Perbedaan pandangan yang muncul di antara para sahabat kala itu masih dianggap sebagai kekayaan pemikiran, bukan alasan untuk saling menuding atau bermusuhan. Konsep persatuan ini menjadi inti dari risalah Islam, bahwa seluruh kaum muslim adalah saudara, seperti ditegaskan dalam Al-Quran, Qur'an Al-Hujurat 10. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Tidak ada pengelompokan, tidak ada sekat, karena Islam datang untuk menghapus fanatisme kesukuan dan perpecahan yang pernah menghancurkan masyarakat Arab sebelum kenabian. Semua sahabat mengikuti kepemimpinan beliau dengan penuh taat. Selama masa kenabian, Rasulullah adalah pemimpin yang diakui oleh seluruh sahabat, tanpa perdebatan atau perpecahan. Mereka melihat beliau bukan hanya sebagai pemimpin spiritual, tetapi juga sebagai kepala negara, panglima perang, dan hakim yang menyelesaikan setiap persoalan dengan keadilan. Ketaatan sahabat kepada Rasulullah lahir dari keimanan yang mendalam, keyakinan pada kebenaran wahyu, dan cinta mereka kepada beliau. Setiap keputusan beliau diterima dengan lapang dada, bahkan ketika bertentangan dengan kepentingan pribadi atau suku mereka. Para sahabat memahami bahwa ketaatan kepada Rasulullah adalah bentuk ketaatan kepada Allah. Inilah fondasi persatuan umat pada masa itu. Kepemimpinan tunggal yang berlandaskan wahyu dan akhlak mulia. Namun, perbedaan muncul setelah wafatnya Rasulullah pada tahun 11 932 M. Kepergian Rasulullah menjadi titik awal ujian besar bagi persatuan umat Islam. Tanpa kehadiran beliau, umat menghadapi pertanyaan penting. Siapa yang layak memimpin umat setelah Nabi? Perdebatan ini bukan tentang ajaran Islam, tetapi lebih pada siapa yang paling tepat melanjutkan kepemimpinan politik dan menjaga kesatuan umat. Sebagian sahabat berkumpul di Saqifah Bani Sa'idah dan sepakat mengangkat Abu Bakar Ash-Shiddiq sebagai khalifah pertama karena kedekatannya dengan Nabi dan jasanya dalam perjuangan dakwah. Namun, sebagian sahabat lain meyakini bahwa Ali bin Abi Thalib, sepupu sekaligus menantu Rasulullah, memiliki hak istimewa atas kepemimpinan berdasarkan kedekatan dan ketakwaannya. Perbedaan pandangan inilah yang menjadi titik awal perpecahan politik. Meski para sahabat menyelesaikannya dengan musyawarah, benih perbedaan ini terus berakar dan berkembang dalam sejarah, hingga akhirnya melahirkan dua arus besar dalam Islam, Sunni dan Syiah. Pertanyaan besar, siapa yang layak memimpin umat setelah Nabi? Setelah wafatnya Rasulullah, umat Islam berada dalam situasi yang penuh ketidakpastian. Beliau tidak meninggalkan instruksi tertulis atau wasiat formal mengenai siapa yang harus menggantikan kepemimpinan beliau. Hal ini memunculkan perdebatan di kalangan sahabat. Apakah kepemimpinan harus diambil dari musyawarah para sahabat terkemuka atau dari keluarga Nabi yang memiliki kedekatan darah dan spiritual? Sebagian besar sahabat berpendapat bahwa Abu Bakar Ash-Shiddiq layak memimpin karena beliau adalah sahabat terdekat Nabi, orang yang selalu mendampingi dalam dakwah dan diakui keutamaannya oleh seluruh umat. Di sisi lain, sebagian sahabat meyakini bahwa Ali bin Abi Thalib adalah sosok yang paling pantas karena kedalaman ilmu, keberanian, serta kedekatannya dengan Rasulullah sebagai menantu dan sepupu beliau. Perdebatan ini bukanlah konflik akidah, melainkan persoalan politik dan kepemimpinan. Namun, karena menyangkut masa depan umat, persoalan ini meninggalkan jejak sejarah yang panjang. Sebagian sahabat mendukung Abu Bakar Ash-Shiddiq sebagai khalifah. Di Saqifah Bani Sa'idah, para sahabat dari kalangan Ansyar dan Muhajirin berdiskusi panjang untuk menentukan pengganti Rasulullah. Abu Bakar Ash-Shiddiq, sahabat terdekat Nabi, dikenal sebagai sosok yang berilmu, berakhlak mulia, dan memiliki pengalaman besar dalam perjuangan dakwah. Keutamaannya diakui dalam banyak peristiwa penting, seperti hijrah bersama Nabi, memimpin salat ketika Nabi sakit, dan kedudukannya sebagai orang pertama yang membenarkan kerasulan Muhammad. Umar bin Khattab dan Abu Ubaidah bin Al-Jarrah termasuk di antara sahabat yang menyatakan dukungan kepada Abu Bakar. Umar bahkan berkata, "Siapa yang lebih pantas menjadi pengganti Rasulullah selain engkau, wahai Abu Bakar?"
Dukungan ini disambut dengan baiat, menjadikan Abu Bakar sebagai khalifah pertama dalam sejarah Islam. Keputusan tersebut diambil untuk mencegah perpecahan dan memastikan keberlanjutan kepemimpinan umat. Meskipun sebagian sahabat lain, terutama dari keluarga Nabi, menginginkan kepemimpinan berada di tangan Ali bin Abi Thalib, akhirnya mayoritas menerima kepemimpinan Abu Bakar demi menjaga kesatuan umat. Sebagian kecil menganggap Ali bin Abi Thalib lebih berhak karena kedekatan beliau dengan Nabi dan statusnya sebagai menantu. Ali bin Abi Thalib adalah sepupu Rasulullah sekaligus menantu beliau melalui pernikahannya dengan Fatimah Az-Zahra. Sejak kecil, Ali dibesarkan di rumah Nabi dan menjadi salah satu orang pertama yang memeluk Islam. Keberanian, kecerdasan, dan kedalaman ilmu Ali membuat banyak sahabat menghormati dan mengaguminya. Kelompok yang mendukung Ali berpendapat bahwa kepemimpinan seharusnya berada di tangan keluarga Nabi, Ahlul Bait, karena mereka dianggap paling memahami ajaran Islam dan memiliki hubungan spiritual yang dekat dengan Rasulullah. Sebagian juga meyakini bahwa Nabi pernah memberikan isyarat tentang keutamaan Ali di hadapan sahabat, seperti dalam peristiwa Ghadir Khum, meskipun isyarat itu dipahami berbeda oleh para sahabat. Namun, jumlah sahabat yang mendukung Ali pada saat itu relatif kecil dibandingkan dengan mayoritas yang mendukung Abu Bakar. Ali sendiri memilih untuk tidak memicu perpecahan. Setelah beberapa waktu, beliau memberikan baiat kepada Abu Bakar demi menjaga persatuan umat Islam di masa yang kritis, ketika ancaman murtad dan penolakan zakat mulai muncul di Jazirah Arab. Dari sinilah muncul benih yang kelak dikenal sebagai Syiah, yang berarti pengikut atau partisan Ali. Istilah Syiah secara bahasa berarti kelompok pendukung atau pengikut setia. Pada awalnya, istilah ini merujuk pada para sahabat dan kaum muslimin yang meyakini bahwa Ali bin Abi Thalib dan keturunannya memiliki hak istimewa dalam kepemimpinan umat. Mereka dikenal karena loyalitasnya kepada Ali, baik dalam bidang keilmuan, keberanian di medan perang, maupun kedekatan spiritual dengan Rasulullah. Pada masa kekhalifahan Abu Bakar, Umar, dan Utsman, kelompok ini tidak membentuk mazhab atau sekte terpisah. Mereka tetap menjadi bagian dari umat Islam secara umum, hanya saja memiliki pandangan berbeda tentang siapa yang lebih pantas memimpin. Namun, setelah terbunuhnya Khalifah Utsman bin Affan pada tahun 656 dan Ali diangkat menjadi khalifah keempat, perbedaan politik semakin mengeras. Perang Jamal dan Perang Siffin antara pihak Ali dan kelompok yang menentangnya menambah luka perpecahan. Dari konflik-konflik inilah, kelompok pendukung Ali mulai mengkristal sebagai entitas yang memiliki identitas tersendiri. Mereka kemudian dikenal sebagai Syiah Ali, kelompok yang setia kepada Ali dan Ahlul Bait sebagai pemimpin yang sah menurut pandangan mereka. Perpecahan semakin nyata pada masa Khalifah Utsman bin Affan. Pada masa pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan, 23-35H, Ansasin 444 kekhalifahan Islam mencapai wilayah yang sangat luas, dari Persia di timur hingga Afrika Utara di barat. Namun, perluasan wilayah ini diikuti oleh tantangan baru, termasuk ketidakpuasan sebagian masyarakat terhadap kebijakan administrasi dan pengangkatan pejabat. Utsman yang berasal dari Bani Umayyah dianggap terlalu banyak memberi posisi penting kepada kerabatnya, yang oleh sebagian kalangan dipandang sebagai bentuk nepotisme. Ketidakpuasan ini dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang ingin mengguncang stabilitas politik kekhalifahan. Berbagai pemberontakan kecil muncul di Kufah, Mesir, dan Basrah. Situasi semakin tegang hingga akhirnya rumah Khalifah Utsman dikepung oleh sekelompok pemberontak. Dalam peristiwa tragis ini, Utsman dibunuh di kediamannya ketika sedang membaca Al-Quran pada tahun 35H. Nasr 36M. Kematian Utsman menjadi titik balik dalam sejarah politik Islam. Perpecahan yang sebelumnya hanya berupa perbedaan pendapat kini berubah menjadi konflik terbuka. Ali bin Abi Thalib kemudian diangkat sebagai khalifah keempat, tetapi kepemimpinannya langsung dihadapkan pada tantangan dari kelompok-kelompok yang menuntut agar pembunuh Utsman segera diadili. Situasi ini memicu perang saudara pertama dalam sejarah Islam, yang dikenal sebagai fitnah kubra, fitnah besar. Terjadi pemberontakan, fitnah, dan pembunuhan khalifah. Masa akhir kekhalifahan Utsman bin Affan ditandai dengan gejolak politik yang semakin sulit dikendalikan. Kebijakan administrasi Utsman,
Terutama pengangkatan beberapa kerabatnya dari Bani Umayyah pada posisi penting, memunculkan ketidakpuasan di berbagai wilayah, seperti Mesir, Kufah, dan Basrah. Ketidakpuasan itu dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang menentang pemerintah pusat, hingga berkembang menjadi pemberontakan. Situasi kian panas ketika fitnah atau tuduhan-tuduhan tidak benar disebarkan untuk memprovokasi masyarakat. Berbagai isu sengaja diputarbalikkan, menimbulkan rasa ketidakpercayaan kepada khalifah. Akhirnya, sekelompok pemberontak mengepung rumah Utsman selama berhari-hari. Dalam kondisi terisolasi, Khalifah Utsman tetap menolak untuk melepaskan jabatannya atau membalas dengan kekerasan, karena khawatir akan pertumpahan darah di antara umat Islam. Namun, krisis ini mencapai puncaknya ketika para pemberontak menyerbu kediaman beliau dan membunuhnya saat sedang membaca Al-Quran pada tahun 30 Laiha, 686 M. Pembunuhan tragis ini menjadi peristiwa yang mengguncang dunia Islam. Dari sinilah gelombang perpecahan semakin besar, karena kematian khalifah menimbulkan tuntutan balas dendam, fitnah politik, dan perang saudara pertama di kalangan umat Islam. Ketika Ali menjadi khalifah, muncul konflik dengan Muawiyah bin Abi Sufyan. Setelah pembunuhan Khalifah Utsman bin Affan pada tahun 30 Laiha, 1996, Ali bin Abi Thalib diangkat sebagai khalifah keempat oleh mayoritas umat Islam di Madinah. Namun, kepemimpinannya langsung dihadapkan pada tantangan besar. Salah satu pihak yang menentang Ali adalah Muawiyah bin Abi Sufyan, gubernur Syam sekaligus kerabat Utsman. Muawiyah menuntut agar para pembunuh Utsman segera diadili sebelum Ali melanjutkan pemerintahannya. Ali menghadapi situasi sulit. Kekhalifahan masih goyah. Wilayah-wilayah Islam terpecah oleh pengaruh pemberontak, dan para pembunuh Utsman belum dapat diusut tuntas karena mereka bercampur dengan kelompok pendukung revolusi. Ketidaksepakatan inilah yang membuat Muawiyah enggan memberikan baiat kepada Ali. Perselisihan itu akhirnya berkembang menjadi konflik politik yang lebih besar. Konflik ini memicu dua perang saudara besar. Perang Jamal, 6 M, melawan pasukan yang dipimpin Aisyah, Talha, dan Zubair, serta Perang Siffin, 657 M, melawan pasukan Muawiyah di wilayah Suriah. Perang Siffin berakhir dengan peristiwa tahkim, arbitrase, yaitu upaya mediasi yang justru melemahkan posisi Ali. Perselisihan ini semakin memperdalam perpecahan politik dalam tubuh umat Islam, yang kelak menjadi fondasi munculnya dua kubu besar, kelompok pendukung Ali, Syiah, dan mayoritas umat yang mengikuti jalur Khulafaur Rasyidin dan sahabat lainnya, Sunni. Perang Siffin, 37H, dan tragedi tahkim semakin memperdalam luka umat. Perang Siffin terjadi pada tahun 37H, 697 M, di tepi Sungai Yufrat, antara pasukan Khalifah Ali bin Abi Thalib dan pasukan Muawiyah bin Abi Sufyan, gubernur Syam. Konflik ini berakar dari tuntutan balas dendam atas pembunuhan Khalifah Utsman bin Affan, yang oleh Muawiyah dianggap belum dituntaskan oleh Ali. Ketegangan politik yang tak terjembatani akhirnya berubah menjadi perang besar, yang memakan ribuan korban dari kedua belah pihak. Saat pasukan Muawiyah hampir kalah, Amr bin Ash penasihatnya mengangkat mushaf Al-Quran di ujung tombak sebagai simbol ajakan untuk berdamai dengan hukum Allah. Peristiwa ini mengguncang barisan pasukan Ali, karena sebagian besar tentaranya ragu untuk melanjutkan pertempuran melawan sesama Muslim. Ali yang awalnya menolak tipu daya itu, akhirnya terpaksa menyetujui tahkim, arbitrase, yaitu pengadilan damai dengan menunjuk wakil dari masing-masing pihak. Namun proses tahkim berakhir tragis. Bukannya membawa perdamaian, tahkim justru memperlemah posisi Ali dan memperkuat kedudukan Muawiyah. Dari sinilah muncul kelompok Khawarij, yaitu faksi ekstrem di pihak Ali yang menolak keputusan arbitrase dan menganggap Ali serta Muawiyah telah keluar dari hukum Allah. Perpecahan ini semakin dalam, meninggalkan luka yang tak kunjung sembuh di tubuh umat Islam. Puncak luka perpecahan adalah tragedi Karbala. Tragedi Karbala pada tahun 61H, 680 M, menjadi salah satu peristiwa paling kelam dalam sejarah Islam. Setelah wafatnya Muawiyah bin Abi Sufyan, kekhalifahan Bani Umayyah diteruskan oleh putranya, Yazid bin Muawiyah. Banyak sahabat dan kaum muslimin menolak pengangkatan Yazid karena dinilai tidak memenuhi kriteria kepemimpinan yang adil dan berakhlak. Di antara mereka yang menolak adalah Husain bin Ali,
cucu Rasulullah dan putra dari Ali bin Abi Thalib serta Fatimah Az-Zahra. Husain menolak memberikan baiat kepada Yazid dan menerima undangan dari penduduk Kufah untuk menjadi pemimpin mereka. Namun situasi politik berbalik. Pasukan Bani Umayyah mengepung rombongan Husain di padang Karbala, Irak. Pada 10 Muharram 61 Hah, Husain dan sebagian besar keluarganya dibantai dengan kejam. Peristiwa ini mengguncang dunia Islam, meninggalkan luka mendalam terutama bagi para pengikut Ali, Syiah, yang kemudian menjadikan Karbala sebagai simbol ketidakadilan dan pengorbanan. Karbala bukan hanya tragedi politik, tetapi juga titik di mana identitas Syiah semakin terbentuk. Mereka melihat Husain sebagai simbol perlawanan terhadap tirani. Sementara bagi umat Islam secara umum, peristiwa ini menjadi pengingat akan bahayanya kekuasaan yang dipenuhi ambisi duniawi. Tragedi ini juga semakin memperdalam jurang perpecahan antara pengikut Bani Umayyah dan pendukung Ahlul Bait. Imam Husain bin Ali, cucu Nabi, dibantai oleh pasukan Yazid bin Muawiyah. Imam Husain bin Ali adalah sosok yang sangat dihormati di kalangan umat Islam, baik Sunni maupun Syiah, karena ketakwaannya, keberanian, dan kedudukannya sebagai cucu kesayangan Rasulullah. Ketika Yazid bin Muawiyah mewarisi kekhalifahan Bani Umayyah, Husain menolak memberikan baiat karena menilai pemerintahan Yazid tidak adil dan tidak sesuai dengan prinsip Islam. Husain menerima undangan dari penduduk Kufah yang menjanjikan dukungan kepadanya. Namun, sebelum Husain sampai di Kufah, para penduduk berubah karena ancaman dari pasukan Umayyah. Di padang Karbala, Husain dan rombongannya, yang hanya berjumlah sekitar 70 orang, termasuk wanita dan anak-anak, dikepung oleh ribuan tentara Yazid. Pada 10 Muharram 61 H, 680 M, Husain dan sebagian besar keluarganya gugur dibantai dengan kejam, sementara keluarganya yang tersisa ditawan. Tragedi Karbala meninggalkan luka mendalam dalam sejarah Islam. Bagi Syiah, Husain dipandang sebagai martir yang berkorban demi kebenaran. Sementara bagi umat Islam secara umum, peristiwa ini menjadi pelajaran pahit tentang bahaya kekuasaan yang didominasi ambisi politik. Hingga kini, peristiwa Karbala diperingati setiap tahun pada bulan Muharram, khususnya pada hari Asyura, sebagai simbol pengorbanan dan keteguhan iman. Peristiwa ini meninggalkan duka mendalam bagi umat Islam, khususnya pengikut Syiah. Bagi umat Islam secara umum, tragedi Karbala merupakan luka sejarah yang mengguncang kesadaran kolektif, karena yang terbunuh adalah cucu Rasulullah, darah daging dari Ahlul Bait yang sangat dicintai. Namun bagi pengikut Ali yang kelak dikenal sebagai Syiah, peristiwa ini bukan sekadar tragedi politik, melainkan simbol penindasan terhadap keluarga Nabi dan ketidakadilan yang harus terus diingat. Sejak saat itu, Karbala menjadi titik identitas yang membedakan Syiah dari mayoritas umat Islam. Mereka memandang pengorbanan Imam Husain sebagai teladan perjuangan melawan tirani dan kezaliman, serta menjadikannya pusat spiritual dalam ritual keagamaan. Peringatan Asyura setiap tahun adalah bentuk penghormatan terhadap Husain, bukan hanya sebagai cucu Nabi, tetapi juga sebagai simbol kesetiaan kepada kebenaran. Bagi Sunni, meski tidak menjadikan Karbala sebagai pusat ritual keagamaan, duka atas kematian Husain tetap diakui sebagai tragedi besar. Banyak ulama Sunni menulis tentang kesyahidan Husain dengan penuh rasa hormat, mengutuk kekejaman pasukan Yazid, dan mendoakan keselamatan bagi keluarga Nabi. Dengan demikian, Karbala menjadi peringatan bagi semua umat Islam tentang pentingnya menjaga persatuan dan keadilan. Karbala menjadi simbol pengorbanan, ketidakadilan, dan penindasan. Peristiwa Karbala tidak hanya dikenang sebagai tragedi berdarah, tetapi juga sebagai simbol perjuangan melawan kezaliman. Pengorbanan Imam Husain bin Ali dan para pengikutnya dipandang sebagai bukti bahwa kebenaran tidak selalu menang dalam kekuasaan dunia, namun keikhlasan dan keberanian akan abadi dalam sejarah. Bagi pengikut Syiah, Karbala adalah pusat makna spiritual dan inspirasi untuk melawan penindasan dalam segala bentuknya. Ketidakadilan yang dialami keluarga Nabi di Karbala memperkuat keyakinan bahwa kekuasaan Bani Umayyah saat itu tidak mewakili nilai-nilai Islam sejati. Oleh karena itu, tragedi ini menegaskan bagi Syiah pentingnya kesetiaan kepada Ahlul Bait sebagai simbol kemurnian agama.
Sementara itu, bagi Sunni, Karbala tetap diingat sebagai tragedi yang tidak boleh terulang. Sebuah pelajaran tentang bagaimana ambisi politik dapat memecah belah umat dan menodai persaudaraan Islam. Dalam perjalanan sejarah, Karbala menjadi narasi universal tentang penderitaan, pengorbanan, dan keberanian untuk menegakkan prinsip, bahkan ketika harus menghadapi kematian. Hingga hari ini, nama Karbala bergema sebagai pengingat bahwa persatuan umat harus dibangun di atas keadilan, bukan kekuasaan semata. Sunni mengakui khilafah Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali sebagai Khulafaur Rasyidin. Mayoritas umat Islam yang kemudian dikenal sebagai Sunni memandang keempat khalifah pertama, Abu Bakar Asy-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib, sebagai penerus sah Rasulullah yang memimpin dengan adil dan mengikuti tuntunan Islam. Mereka disebut Khulafaur Rasyidin, yakni khalifah-khalifah yang mendapat petunjuk, karena kepemimpinan mereka dinilai mencerminkan nilai-nilai keadilan, persaudaraan, dan musyawarah yang diajarkan Nabi. Bagi Sunni, perbedaan politik pada masa awal Islam, termasuk peristiwa Saqifah, fitnah besar, hingga perang saudara, dipandang sebagai bagian dari ujian sejarah yang tidak menghapus kemuliaan para sahabat. Mereka menekankan bahwa seluruh sahabat, termasuk Ali dan Utsman, memiliki kedudukan mulia dan tidak boleh dicela. Prinsip ini menjadi salah satu ciri utama teologi Sunni, menghormati semua sahabat Nabi tanpa menganggap kepemimpinan mereka sebagai masalah akidah, berpegang pada Al-Quran, hadis sahih, dan ijma' ulama. Sunni menempatkan Al-Quran sebagai sumber hukum dan pedoman utama, diikuti oleh hadis-hadis sahih yang berasal dari Rasulullah. Mereka mengembangkan sistem periwayatan hadis yang ketat dengan menilai keabsahan sanad, rantai perawi, dan matan, isi hadis, sehingga hanya hadis yang benar-benar terverifikasi yang dijadikan dasar ajaran. Selain itu, Sunni mengakui ijma' ulama, yaitu kesepakatan para ulama mujtahid dari generasi ke generasi, sebagai salah satu sumber hukum setelah Al-Quran dan hadis. Prinsip ini dianggap penting untuk menjaga kesatuan pemahaman dalam menghadapi persoalan-persoalan baru yang tidak secara langsung dijelaskan dalam nash. Mazhab-mazhab fiqih besar dalam tradisi Sunni seperti Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali, semuanya lahir dari semangat berpegang pada dalil Al-Quran, hadis sahih, serta hasil ijtihad kolektif yang berlandaskan ilmu dan kesepakatan ulama. Mengikuti mazhab fiqih, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanbali. Dalam tradisi Sunni, 4 mazhab fiqih ini merupakan pilar utama dalam memahami dan menerapkan hukum Islam. Keempatnya lahir dari ijtihad para ulama besar yang hidup pada abad kedua dan ketiga Hijriah, di masa ketika umat Islam sedang berkembang pesat. Masing-masing mazhab memiliki metode istinbath, pengambilan hukum, yang berbeda, namun semuanya berlandaskan pada Al-Quran, hadis sahih, ijma', dan qiyas. Mazhab Hanafi adalah mazhab tertua, dikenal dengan pendekatan rasional, keluasan metode qiyas, serta fleksibilitas dalam merespon situasi baru. Mazhab Maliki menekankan tradisi penduduk Madinah sebagai cerminan praktik Nabi, menjadikannya sebagai salah satu sumber hukum utama. Mazhab Syafi'i dikenal sebagai mazhab yang merumuskan kerangka ushul fiqih secara sistematis, menyeimbangkan antara dalil nash, teks, dan akal. Mazhab Hanbali sangat ketat dalam berpegang pada nash Al-Quran dan hadis, dengan sikap hati-hati terhadap penalaran logis yang tidak berdasar pada riwayat yang sahih. Sunni tidak menganggap satu mazhab lebih mutlak dibandingkan yang lain, melainkan melihatnya sebagai jalan berbeda yang saling melengkapi. Perbedaan ini dipandang sebagai rahmat, bukan alasan perpecahan. Syiah meyakini bahwa hanya keturunan Ali dan Fatimah, Ahlul Bait, yang berhak memimpin. Bagi Syiah, kepemimpinan umat Islam, imamah, bukan sekadar urusan politik, melainkan juga persoalan spiritual dan teologis. Mereka meyakini bahwa Rasulullah telah memberikan hak kepemimpinan kepada Ali bin Abi Thalib dan keturunannya melalui Fatimah Az-Zahra. Para pemimpin dari garis keturunan ini dianggap memiliki derajat kesucian dan ilmu khusus yang menjadikan mereka sebagai penerus sah ajaran Nabi. Keyakinan ini melahirkan konsep imam maksum, yaitu para imam yang diyakini terjaga dari kesalahan dalam menyampaikan ajaran agama.
Syiah meyakini bahwa kebenaran agama harus diambil melalui jalur Ahlul Bait, karena mereka dipandang sebagai pewaris ilmu Rasulullah yang paling murni. Pandangan ini membedakan Syiah dari Sunni, yang tidak memandang kepemimpinan sebagai hak istimewa garis keturunan tertentu. Dalam bidang hukum Islam, Syiah mengikuti mazhab Ja'fari, yang dinisbatkan kepada Imam Ja'far Asy-Syadiq. Mazhab ini menempatkan riwayat dari Ahlul Bait sebagai sumber hadis utama, di samping Al-Quran, akal, dan ijma yang disetujui oleh para imam maksum. Dalam keyakinan Syiah, para imam dari keturunan Ali dan Fatimah tidak hanya berperan sebagai pemimpin politik, tetapi juga sebagai pemimpin spiritual yang memiliki otoritas penuh dalam menafsirkan ajaran Islam. Mereka diyakini ma'syum, yaitu terjaga dari dosa, kesalahan besar, maupun kekeliruan dalam memahami wahyu. Konsep kemaksuman ini dimaksudkan agar umat tidak ragu mengikuti petunjuk imam, karena segala keputusan mereka diyakini sesuai dengan kebenaran dan kehendak Allah. Imam bagi Syiah dianggap sebagai penerus peran Nabi dalam hal bimbingan rohani, meskipun tidak menerima wahyu. Mereka dipercaya memiliki ilmu yang diwariskan langsung dari Rasulullah melalui jalur Ahlul Bait. Oleh sebab itu, ucapan dan perbuatan para imam memiliki kedudukan tinggi dalam ajaran Syiah, hampir setara dengan hadis Nabi. Konsep kemaksuman ini menjadi salah satu perbedaan mendasar antara Syiah dan Sunni. Dalam pandangan Sunni, tidak ada manusia setelah Nabi yang terjaga dari kesalahan secara mutlak. Bahkan para khalifah dan sahabat mulia pun diakui sebagai manusia biasa yang bisa melakukan kekeliruan. Dalam keyakinan Syiah, para imam dari keturunan Ali dan Fatimah tidak hanya berperan sebagai pemimpin politik, tetapi juga sebagai pemimpin spiritual yang memiliki otoritas penuh dalam menafsirkan ajaran Islam. Mereka diyakini ma'syum, yaitu terjaga dari dosa, kesalahan besar, maupun kekeliruan dalam memahami wahyu. Konsep kemaksuman ini dimaksudkan agar umat tidak ragu mengikuti petunjuk imam, karena segala keputusan mereka diyakini sesuai dengan kebenaran dan kehendak Allah. Imam bagi Syiah dianggap sebagai penerus peran Nabi dalam hal bimbingan rohani, meskipun tidak menerima wahyu. Mereka dipercaya memiliki ilmu yang diwariskan langsung dari Rasulullah melalui jalur Ahlul Bait. Oleh sebab itu, ucapan dan perbuatan para imam memiliki kedudukan tinggi dalam ajaran Syiah, hampir setara dengan hadis Nabi. Konsep kemaksuman ini menjadi salah satu perbedaan mendasar antara Syiah dan Sunni. Dalam pandangan Sunni, tidak ada manusia setelah Nabi yang terjaga dari kesalahan secara mutlak. Bahkan para khalifah dan sahabat mulia pun diakui sebagai manusia biasa yang bisa melakukan kekeliruan. Syiah memiliki tradisi keilmuan yang berbeda dengan Sunni, termasuk dalam penyusunan kitab hadis dan hukum fiqih. Mereka mengutamakan riwayat yang berasal dari Ahlul Bait, keturunan Nabi melalui Ali bin Abi Thalib dan Fatimah Az-Zahra, karena dianggap sebagai sumber paling murni dari ajaran Rasulullah. Kitab-kitab hadis utama dalam Syiah diantaranya adalah Al-Kafi, Man la yahdhuruhu al-Faqih, Tahdzib al-Ahkam, dan Al-Istibsyar, yang dikumpulkan dari riwayat para imam maksum. Dalam bidang fiqih, Syiah mengikuti mazhab Ja'fariyah, yang dinisbatkan kepada Imam Ja'far Asy-Syadiq, 80-148H. Mazhab ini memiliki metode istinbat hukum yang khas, dengan menempatkan akal, aql, sebagai salah satu sumber hukum setelah Al-Quran dan hadis. Mereka juga mengakui konsep ijma', tetapi hanya jika disetujui atau dikaitkan dengan pendapat para imam maksum. Keberadaan kitab hadis dan fiqih yang berbeda ini semakin menegaskan perbedaan metodologi antara Sunni dan Syiah. Namun, kedua kelompok tetap berpegang pada prinsip bahwa hukum Islam bersumber dari Al-Quran sebagai pedoman utama. Perseteruan Sunni Syiah dimanfaatkan kekuatan kolonial untuk melemahkan dunia Islam. Seiring berjalannya waktu, perbedaan antara Sunni dan Syiah yang awalnya berakar pada persoalan politik dan kepemimpinan mulai berubah menjadi perpecahan yang lebih kompleks, mencakup aspek teologi, fikih, dan identitas sosial. Dalam sejarah modern, konflik ini sering dimanfaatkan oleh kekuatan kolonial dan kekuatan asing untuk melemahkan umat Islam. Pada abad ke-19 dan ke-20, ketika kekuatan Eropa seperti Inggris dan Prancis menjajah wilayah Timur Tengah,
strategi divide et impera, politik pecah belah, digunakan untuk mempertajam perbedaan antara Sunni dan Syiah. Kolonialis menyadari bahwa persatuan umat Islam dapat menjadi ancaman bagi kekuasaan mereka, sehingga mereka sengaja memupuk kecurigaan, fitnah, dan konflik antara kedua kelompok. Bahkan di era kontemporer, rivalitas Sunni Syiah sering dieksploitasi oleh kekuatan geopolitik global untuk menciptakan instabilitas di kawasan Timur Tengah. Perang, konflik sektarian, dan propaganda sering dipicu agar dunia Islam tetap terpecah, sementara pihak luar diuntungkan dari kelemahan umat. Konflik di Irak, Suriah, Lebanon, dan Yaman sering diperkeruh oleh faktor politik dan sektarian. Di era modern, negara-negara seperti Irak, Suriah, Lebanon, dan Yaman menjadi arena konflik yang tidak hanya berakar pada perbedaan ideologi, tetapi juga pada perebutan kekuasaan, sumber daya, dan pengaruh geopolitik. Rivalitas antara Sunni dan Syiah seringkali dijadikan alat oleh kelompok politik, negara-negara regional, maupun kekuatan global untuk memperkuat kepentingan masing-masing. Di Irak, misalnya, ketegangan antara komunitas Sunni dan Syiah semakin meningkat pasca invasi Amerika Serikat tahun 2003, ketika kekosongan kekuasaan melahirkan perang sektarian yang memakan banyak korban. Di Suriah, perang saudara yang dimulai pada 2011 melibatkan banyak kelompok dengan dukungan dari kekuatan internasional, di mana dimensi sektarian menjadi salah satu faktor yang memperkeruh konflik. Sementara di Lebanon, perbedaan antara kelompok Sunni, Syiah, dan Kristen sering dimanfaatkan dalam politik domestik, terutama dengan munculnya Hizbullah sebagai kekuatan besar dari kalangan Syiah. Yaman pun mengalami konflik berkepanjangan antara pemerintah, kelompok Houthi, yang berakar dari Syiah Zaidiyah, dan intervensi negara-negara regional. Konflik-konflik ini menunjukkan bahwa persoalan sektarian seringkali dipelintir menjadi alat untuk kepentingan politik dan kekuasaan, bukan murni karena perbedaan ajaran agama. Iran menjadi pusat Syiah dunia, sementara negara-negara Arab mayoritas Sunni. Sejak keberhasilan Revolusi Islam 1979, Iran menjelma menjadi simbol kebangkitan Syiah di panggung global. Di bawah kepemimpinan Ayatollah Ruhollah Khomeini, negara ini menegakkan sistem wilayat al-faqih, yaitu konsep pemerintahan, di mana seorang ulama Syiah tertinggi berperan sebagai pemimpin politik dan spiritual sekaligus. Sejak itu, Iran bukan hanya menjadi pusat ajaran Syiah, tetapi juga pusat kekuatan politik yang memproyeksikan pengaruhnya ke berbagai belahan dunia Muslim. Iran aktif mendukung kelompok-kelompok yang memiliki akar Syiah, seperti Hizbullah di Lebanon, kelompok Syiah di Irak, milisi Houthi di Yaman, dan rezim Syiah Alawi di Suriah. Dukungan ini tidak semata-mata bersifat religius, tetapi juga bagian dari strategi geopolitik untuk menantang dominasi negara-negara Arab Sunni dan Sekutu Barat di Timur Tengah. Dengan cara ini, Iran berusaha meneguhkan perannya sebagai benteng perlawanan terhadap apa yang mereka sebut sebagai penindasan global terhadap dunia Islam. Di sisi lain, mayoritas negara Arab menganut Islam Sunni sebagai arus utama. Arab Saudi, dengan statusnya sebagai penjaga dua kota suci, Mekah dan Madinah, mengklaim peran sebagai pusat spiritual Sunni dan sering tampil sebagai kekuatan penyeimbang terhadap pengaruh Iran. Rivalitas antara Iran, Syiah, dan Arab Saudi, Sunni, kerap memicu ketegangan politik, konflik diplomatik, hingga perang proksi di negara-negara seperti Suriah, Irak, Yaman, dan Lebanon. Perbedaan teologis antara Sunni dan Syiah sering dimanfaatkan oleh pihak luar maupun kekuatan regional untuk memperuncing konflik. Padahal, sebagian besar perbedaan ini tidak semestinya menjadi alasan perpecahan. Namun, realitas geopolitik menjadikan identitas mazhab sering bertransformasi menjadi senjata politik, memecah umat menjadi blok-blok kekuasaan yang saling bersaing. Propaganda dan politik global membuat konflik ini semakin berbahaya. Konflik Sunni Syiah yang pada awalnya berakar pada sejarah lama kini menjadi semakin rumit karena dimainkan dalam panggung politik global. Negara-negara besar, baik di barat maupun timur, sering memanfaatkan perbedaan mazhab ini untuk kepentingan strategis mereka. Propaganda disebarkan melalui media internasional, kampanye politik, bahkan platform digital, untuk memperkuat citra bahwa konflik Sunni Syiah adalah konflik agama yang tidak bisa didamaikan. Padahal, banyak konflik di Timur Tengah tidak sepenuhnya bersifat ideologis atau teologis,
melainkan berkaitan dengan perebutan kekuasaan, sumber daya alam, dan pengaruh regional. Ketika isu mazhab diseret ke ranah politik, masyarakat akar rumput sering menjadi korban. Mereka diprovokasi untuk saling curiga, bahkan saling memusuhi, sementara kekuatan global di balik layar memanen keuntungan dari kekacauan tersebut. Kekuatan kolonial modern dan jaringan geopolitik saat ini kerap memperkeruh situasi dengan mendukung kelompok tertentu, memasok senjata, atau membiayai propaganda yang memperuncing perpecahan. Akibatnya, konflik di Irak, Suriah, Yaman, dan Lebanon yang melibatkan unsur Sunni Syiah terus berlangsung tanpa solusi yang nyata. Sunni dan Syiah sejatinya satu umat dengan kalimat tauhid yang sama. La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Tidak peduli sejauh apa sejarah membawa perbedaan, pada hakikatnya kedua kelompok ini tetap bersujud kepada Tuhan yang sama, menghadap kiblat yang sama, dan berpegang pada syahadat yang sama. La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah adalah kalimat pemersatu yang tidak berubah sejak 14 abad lalu. Kalimat ini adalah ruh Islam yang mengikat hati setiap Muslim, terlepas dari mazhab, bangsa, atau budaya. Perbedaan dalam memahami ajaran agama sebenarnya hanyalah variasi pemikiran yang lahir dari sejarah panjang, politik, dan dinamika sosial. Namun, ketika perbedaan itu diperbesar menjadi permusuhan, umat Islam justru kehilangan kekuatan utamanya, persatuan di bawah tauhid. Banyak ulama dari Sunni maupun Syiah telah menegaskan bahwa perbedaan mazhab seharusnya tidak menghapus nilai ukhuwah, persaudaraan, yang diajarkan Rasulullah. Di tengah dunia modern yang penuh fitnah dan propaganda, kalimat tauhid ini harus diingat sebagai bendera bersama. Sebab, saat umat terpecah oleh kebencian sektarian, kekuatan luar dengan mudah memanfaatkan celah itu. Perang di Irak, Suriah, atau Yaman sering dipoles seolah perang antar mazhab, padahal ada kepentingan politik global dan perebutan kekuasaan di balik layar. Bayangkan jika umat Islam, baik Sunni maupun Syiah, berdiri di bawah satu suara, menegakkan keadilan, menjaga kehormatan agama, dan membela kaum tertindas. Tidak ada kekuatan di dunia ini yang mampu memecah belah mereka. Itulah pesan dari kalimat tauhid yang bukan hanya diucapkan, tetapi harus dihidupkan dalam persaudaraan nyata. Perbedaan sejarah seharusnya jadi pelajaran, bukan bahan perpecahan. Sejarah awal perbedaan Sunni dan Syiah adalah bagian dari perjalanan panjang umat Islam. Di dalamnya ada kisah perjuangan, pengorbanan, dan bahkan tragedi yang menyisakan luka. Namun, semua itu seharusnya menjadi bahan renungan dan pembelajaran, bukan alasan untuk saling menyalahkan atau saling membenci. Setiap peristiwa sejarah seperti fitnah Kubra, Perang Siffin, hingga tragedi Karbala adalah cermin betapa mudahnya umat terpecah ketika ambisi politik dan kekuasaan mengalahkan persatuan. Umat Islam hari ini memiliki kesempatan untuk membaca sejarah dengan pandangan yang lebih bijak, melihat perbedaan sebagai kekayaan intelektual, bukan sebagai jurang permusuhan. Perbedaan pandangan fikih, tafsir, atau kepemimpinan pasca Nabi seharusnya mendorong kita untuk saling menghormati, karena tujuan akhirnya tetap sama: mengagungkan Allah, mengikuti ajaran Rasulullah, dan menegakkan keadilan. Jika perbedaan sejarah dijadikan alasan perpecahan, maka umat akan terus melemah, terjebak dalam konflik yang tak berkesudahan, dan dimanfaatkan oleh kekuatan luar. Tetapi jika perbedaan itu diambil sebagai pelajaran, umat Islam akan menjadi lebih dewasa, lebih bersatu, dan lebih mampu menghadapi tantangan zaman. Musuh-musuh Islam selalu diuntungkan ketika umat saling membenci. Sejarah telah berulang kali menunjukkan bahwa perpecahan di antara umat Islam hanya membuka jalan bagi pihak luar untuk masuk dan menguasai. Ketika umat saling mencurigai, saling mengkafirkan, dan memandang perbedaan sebagai permusuhan, kekuatan musuh justru semakin kokoh. Kolonialisme Barat pada abad ke-19 hingga abad ke-20 memanfaatkan konflik internal di dunia Islam untuk memecah kekuatan politik umat, menjajah tanah-tanah Muslim, dan merampas kekayaan alam mereka. Di era modern, strategi serupa masih terlihat jelas. Propaganda global, konflik sektarian, dan adu domba terus dimainkan agar umat Islam tidak mampu bersatu. Perang di Timur Tengah, konflik di Irak, Suriah, Yaman, bahkan ketegangan di wilayah Muslim lainnya
sering diperkeruh oleh kepentingan politik internasional yang memanfaatkan kelemahan akibat kebencian internal. Selama umat Islam terjebak dalam permusuhan sesama, mereka akan kehilangan energi untuk menghadapi tantangan yang jauh lebih besar. Kemiskinan, kebodohan, ketertinggalan teknologi, dan penjajahan ideologi. Persatuan adalah kekuatan terbesar umat, dan musuh-musuh Islam sangat memahami hal itu. Karena itu, mereka terus berusaha memastikan umat tidak pernah benar-benar bersatu. Saatnya kembali kepada Al-Quran dan bersatu dalam keadilan serta kebaikan. Al-Quran adalah cahaya yang tak pernah redup, petunjuk yang diturunkan bukan hanya untuk memberi hukum, tetapi juga untuk mempersatukan hati manusia. Allah dengan tegas memerintahkan, "Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali, agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai, dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu bermusuh-musuhan. Lalu Allah mempersatukan hatimu, sehingga dengan nikmatnya kamu menjadi bersaudara." QS Ali Imran 113. Ayat ini adalah seruan langsung kepada umat Islam dari masa Nabi hingga generasi terakhir, agar tidak membiarkan perpecahan merusak kekuatan. Kalimat Tauhid La ilaha illallah Muhammad Rasulullah adalah janji suci yang kita ucapkan setiap hari, yang seharusnya menjadi pengikat persaudaraan di atas semua perbedaan. Namun, sejarah mencatat bahwa umat Islam pernah terpecah. Dari fitnah besar setelah wafatnya Rasulullah, perang Siffin, hingga tragedi Karbala, luka itu terus membekas. Sunni dan Syiah lahir dari bab sejarah yang penuh pergulatan politik dan emosi. Tetapi bukankah semua itu adalah catatan masa lalu yang harus diambil hikmahnya? Bukankah Rasulullah mengajarkan untuk tidak saling menuding atau membenci, melainkan menjaga persaudaraan? Musuh selalu diuntungkan saat kita terpecah. Musuh-musuh Islam selalu cerdik membaca kelemahan kita. Dari masa kolonialisme, kekuatan Barat memecah dunia Islam dengan politik divide et impera, memperbesar perbedaan mazhab agar umat tak pernah bersatu. Kini, di abad ke-21, pola itu masih berulang. Konflik di Irak, Suriah, Lebanon, dan Yaman sering dibungkus dengan isu Sunni Syiah, padahal di baliknya ada kepentingan geopolitik, minyak, senjata, dan perebutan kekuasaan. Propaganda media global memperkeruh keadaan, menampilkan konflik seolah-olah Islam adalah agama penuh pertikaian. Padahal, akar dari semua ini adalah politik, bukan iman. Ketika umat Islam saling memusuhi, kekuatan luar mengambil keuntungan, menguasai tanah kita, menjarah kekayaan kita, bahkan mengatur masa depan generasi kita. Menggenggam. Kembali persatuan kita harus menyadari bahwa persatuan adalah kekuatan terbesar. Rasulullah bersabda, "Orang mukmin dengan mukmin yang lain ibarat satu bangunan yang saling menguatkan satu sama lain." HR Bukhari dan Muslim. Bayangkan jika Sunni dan Syiah, dua mazhab terbesar dalam Islam, berhenti memandang satu sama lain sebagai lawan. Bayangkan jika keduanya menggabungkan kekuatan untuk melawan ketidakadilan, membela Palestina, dan memperjuangkan nasib umat di seluruh dunia. Tidak ada kekuatan global yang mampu mengalahkan umat yang bersatu di bawah kalimat Tauhid. Persatuan tidak berarti menghapus perbedaan, tetapi menghargainya sebagai bagian dari kekayaan umat. Islam selalu mengajarkan keragaman sebagai rahmat, bukan kutukan. Selama Tauhid kita satu, selama kita sama-sama sujud kepada Allah, kita adalah saudara. Kembali kepada Al-Quran. Saatnya kita kembali kepada Al-Quran, menjadikan kitab suci ini sebagai pedoman utama dalam menyelesaikan perbedaan. Al-Quran mengajarkan keadilan, kasih sayang, dan persaudaraan. Tidak ada ayat yang memerintahkan kita untuk saling membenci hanya karena perbedaan pendapat. Sebaliknya, Allah memerintahkan, sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, maka damaikanlah antara kedua saudaramu, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Al Hujurat 10. Inilah waktunya untuk berhenti menjadi korban sejarah. Inilah saatnya untuk membangun masa depan bersama. Kekuatan umat bukan terletak pada jumlah mazhab atau besarnya klaim kebenaran, melainkan pada kesatuan hati dalam keimanan dan amal kebaikan. Penutup,
Satu kalimat, satu umat. Kita semua mengucapkan kalimat yang sama. La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Kalimat ini adalah bendera kita, identitas kita, dan kekuatan terbesar kita. Selama kita berpegang pada kalimat ini, tidak ada tembok kebencian yang dapat memisahkan kita. Mari berhenti saling curiga. Mari kita bangun kekuatan umat dengan ilmu, keadilan, dan kebaikan. Mari kita wujudkan Islam sebagai rahmat bagi seluruh alam, sebagaimana yang diajarkan Rasulullah. Karena pada akhirnya, hanya persatuan di atas iman dan keadilan yang mampu mengembalikan kejayaan dunia Islam, menegakkan kebenaran, dan melindungi kita dari tipu daya musuh. Terima kasih telah mengikuti kisah ini hingga akhir. Di balik setiap peristiwa sejarah, selalu ada rahasia yang menunggu untuk diungkap. Jika Anda merasa tergerak, jangan ragu untuk memberikan like, menuliskan pandangan Anda di kolom komentar, dan tekan tombol subscribe sebagai bentuk dukungan Anda. Dengan begitu, Anda turut menjadi bagian dari perjalanan kami menelusuri jejak-jejak masa lalu yang terlupakan. Aktifkan juga lonceng notifikasi, agar Anda tidak tertinggal ketika lembaran sejarah berikutnya kembali kami buka. Sampai bertemu di kisah selanjutnya. Salam hormat dan sejahtera untuk Anda semua.